Selamat pagi, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, oleh kemurahan Allah pagi hari ini kita boleh ada. Sebagaimana kita ada itu semua karena berkat kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Puji Tuhan, pagi hari ini mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Allah yang terambil di dalam Mazmur 27 ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal 27 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Puji Tuhan, saudara yang berkati oleh Tuhan. Setiap orang pasti mengalami yang namanya tertolak di dalam kehidupannya. Entahkah tertolak di dalam keluarga, tertolak oleh saudara, entah tertolak di dalam pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Yang tentunya pasti saudara, kita semua mempunyai pengalaman yang berbeda-beda dalam setiap kehidupan kita. Mengapa Daud mengatakan hal yang demikian? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Karena Daud pun mengalami hal yang demikian di dalam kehidupannya. Daud juga mengalami yang namanya tertolak di dalam kehidupannya. Tetapi apakah rencana Tuhan bagi Raja Daud gagal di dalam kehidupannya? Tidak, saudara. Siapa lagi tokoh yang ada dalam Alkitab yang pernah tertolak di dalam kehidupannya? Yusuf, Kejadian 37 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Yusuf tertolak oleh saudara-saudaranya sendiri. Bukan orang lain yang menolak Yusuf. Tetapi, apakah rencana Tuhan bagi Yusuf gagal? Tidak. Yusuf tetap menjadi penguasa di tanah Mesir. Yusuf tetap menjadi bapa bagi Firaun. Yusuf tetap menjadi tuan atas seluruh istana Mesir. Dan terakhir, Daud tetap menjadi raja bagi seluruh bangsa Israel selama 40 tahun. Tidak ada yang mustahil bagi kita saudara. Ketika kita mau percaya kepada Tuhan, rencana Tuhan pasti terlaksana di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, apakah saudara merasa tertolak hari ini? Apakah saudara tertolak dalam keluargamu? Apakah saudara tertolak di dalam pekerjaanmu? Ingat, masih ada Tuhan yang mau menyambut saudara, apapun kondisi hidupmu. Mari kita belajar mengatasi rasa tertolak itu dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan cari cara yang lain, tetapi datanglah kepada Tuhan. Saudara, memang tertolak itu sungguh tidak enak. Tertolak itu tidak menyenangkan. Tertolak itu sangat menyakitkan. Tetapi kembali lagi saudara, kita harus tahu, kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Yaitu Allah yang memegang masa depan kita. Saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan tidak pernah menolak kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, masihkah kita merasa minder dengan keberadaan hidup kita? Tidak usah minder saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah senantiasa. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Kembali lagi saudara, tertolak bukan berarti kita tidak punya masa depan. Tertolak bukan berarti rencana Tuhan gagal di dalam setiap kehidupan kita. Sebenarnya saudara, ketika kita taati firman, takut akan Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Amsal 23 ayat 18, sesungguhnya masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini adalah sebuah jaminan di dalam setiap kehidupan kita bagi semua orang yang mau taat kepada firman Allah. Masa depan tidak dimulai dari orang lain. Tidak hanya dimulai dari kata orang saja masa depan kita. Tetapi dimulai ketika kita mengambil keputusan untuk hidup takut akan Tuhan. Ini adalah sebuah jaminan di dalam setiap kehidupan kita. Rencana Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah gagal apapun kondisinya. Sekalipun orang lain mengatakan engkau tidak punya masa depan. Tetapi firman Tuhan berkata, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, pagi hari ini kami sangat bersyukur Tuhan kepadamu karena kebenaran firman-Mu boleh mengingatkan kami bahwa masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang memulihkan setiap keberadaan hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan selalu senantiasa mengatakan kebenaran di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau berpegang kepada kebenaran firman Tuhan karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri yang mengatakannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.